Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di kuliah biometalurgi. Kita akan melihat sekarang ini pada segmen yang ketiga mengenai bagaimana mengubah dari alumina menjadi aluminium. Proses ekstraksi logam, biasanya kita melihat diagram Ellingham ini. Tentu saja untuk besi itu mudah diambil dengan menggunakan reduktornya lah karbon. Untuk timah juga mudah, nikel juga mudah, tembaga makin ke atas itu lebih mudah ya. Silikon itu agak sulit untuk mengambil silikon, untuk mengekstrak silikon. Teorinya mengatakan di sini diagram Ellingham karena dia semua aktivitasnya sama dengan satu, aktivitas Si sama dengan satu, aktivitas Si2 sama dengan satu, aktivitas karbon sama dengan satu, aktivitas CO juga sama dengan satu, PCO sama dengan satu. Temperaturnya diprediksi sekitar 1600 derajat Celcius. Tetapi kalau misalnya kita hitung detailnya dengan menggunakan program katakanlah termodinamika yang benar ya, dengan menggunakan Fexage, itu temperaturnya lebih dari 2000 derajat Celcius untuk menghasilkan silikon. Garis dari Al2O3 dari alumina ya, yang tadi sebelumnya kita sudah melihat dari boksit menjadi alumina, garis dari alumina itu lebih di bawah dibandingkan dengan garis SiO2. Artinya temperatur yang dibutuhkan sekitar 2000 derajat Celcius, lebih tinggi dari 2000 derajat Celcius. Tentu saja proses karbotermik ini masih terus dikembangkan sampai hari ini. Masih beberapa orang masih terus meneliti ya, bisa enggak cara dengan menggunakan karbon, alumina itu bisa direduksi. Itu yang masih orang kembangkan. Tetapi di zaman dahulu atau di tahun 1900-an gitu ya, belum ada teknologi yang menggunakan reduktornya adalah karbon yang menggunakan temperatur lebih dari 2000 derajat Celcius untuk menghasilkan aluminium dari alumina. Belum ada. Kemudian selain itu, proses yang lain yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan elektrolisis atau istilahnya bukan elektrolisis, electrowinning ya. Kalau misalnya kita di metalurgi kita mengatakan electrowinning. Bagaimana mengambil ion-ion yang sudah larut dalam air dengan menggunakan listrik, dengan menggunakan prinsip dari elektrolisis. Apakah itu bisa atau tidak? Nah, untuk hal itu kita harus melihat diagram potensial pH. Kita lihat di sini. Ini adalah diagram potensial pH untuk tembaga. Di sini adalah untuk besi, di sini untuk seng, di sini untuk aluminium. Kemudian, Anda lihat ya, kalau misalnya Anda sudah pernah mengerti diagram potensial pH sebelumnya, di situ terdapat dua garis. Ini garis yang pertama, ini garis keseimbangan air. Di atasnya air berubah menjadi oksigen, kemudian ini garis keseimbangan antara H+ dengan H2. Jadi di bawahnya stabil sebagai H2. Tembaga itu mudah kita endapkan di katoda, karena reaksi yang terjadi adalah reaksi pengendapan dari Cu2+ menjadi Cu. Kemudian besi ini sepertinya agak sulit, sulitnya karena Fe itu dia membentuk Fe dari Fe3, dia ada dua ya, ada Fe2+, ada Fe3+. Di anoda dia teroksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+, kemudian Fe3+-nya balik ke katoda, dari Fe3+ tereduksi menjadi Fe2+. Jadi mungkin jumlah Fe yang tereduksi itu kecil sekali. Jadi belum ada orang menghasilkan besi dengan menggunakan cara seperti ini. Belum ada, sulit. Ya. Kemudian untuk seng ini mungkin lebih mudah sedikit dibandingkan dengan besi. Walaupun dia agak di bawah sedikit ya, agak di bawah sedikit garisnya dibandingkan dengan besi. Jadi besi itu agak di atas, di sini adalah Fe2+, kemudian seng ini di sini agak ke bawah sedikit potensialnya. Ini garis keseimbangan sekali lagi antara H+ menjadi H2. Jadi di sini seng menjadi seng 2+. Karena tidak ada seng 3+ dan lain, jadi seng 2+ bisa mengendap menjadi seng di katoda. Tapi permasalahannya di seng ini, reaksi dari 2H+ plus 2 elektron menjadi H2 juga terjadi di katoda. Itu yang akan menyebabkan efisiensi dari arusnya menjadi kecil. Tetapi orang sudah punya trik dengan mencari elektroda atau katoda, material katodanya yang mempunyai overpotensial hidrogen yang tinggi. Artinya sulit terjadi pembentukan hidrogen. Itu dicari materialnya. Sudah ada materialnya. Misalkan aluminium,
Itu yang umum digunakan ya untuk mengendapkan seng. Jadi seng ini bisa dilakukan dengan proses elektrolisis atau electrowinning. Itu mudah dilakukan. Anda lihat sekarang ini, aluminium. Aluminium itu garisnya jauh di bawah di sini. Jauh di bawah di sini Al. Al3+, Al gitu ya, di sini garis H+ jadi H2. Jadi Anda harus menurunkan potensinya jauh sekali ke bawah. Sementara pada saat diturunkan potensialnya, itu lebih banyak H2 yang terbentuk. Atau dengan kata lain, sampai di sini tidak ada Al3+ yang mengendap menjadi Al. Yang ada apa? Reaksi pembentukan dari hidrogen. Karena alasan ini, aluminium tidak bisa melakukan proses electrowinning pada temperatur kamar. Jadi aluminium ini mirip dengan logam-logam seperti magnesium, natrium. Ya, prosesnya adalah proses dengan menggunakan elektrolisis pada temperatur tinggi. Tidak boleh ada air. Jadi alumina bisa direduksi seperti itu, menghasilkan aluminium dengan menggunakan proses mirip dengan electrowinning, mirip dengan elektrolisis, proses elektrolisis, di mana nanti di katodanya akan terjadi pengenapan dari Al2O3 menjadi Al. Al-nya akan mengendap di katoda, akan terbentuk di katoda. Itu yang bisa orang lakukan. Nah, di bagian bawah ini Cu, kemudian nikel itu mudah ya, masih lebih mudah dibandingkan dengan Fe, dia masih di atasnya sedikit. Walaupun ada terbentuk, kalau misalnya terbentuk hidrogen juga sangat sedikit, tapi kalau misalnya di sini bisa dikatakan tidak ada atau minim sekali terjadi pembentukan hidrogen, sehingga efisiensi dari arusnya baik sekali di situ. Ini titanium juga sama, udah agak di bawah di sini. Magnesium juga tidak ada orang masukkan magnesium dengan menggunakan elektrolisis, tapi air ya, tidak ada. Tapi harus menggunakan, sekali lagi, tidak boleh medianya ada air, harus kering. Kalau misalnya ada air, akan terjadi pembentukan dari gas hidrogen. Itu yang tidak akan mungkin terjadi reaksi pengendapan dari Mg2+ menjadi Mg atau L3+ menjadi Al. Nah, ini orangnya yang mendapatkan proses dari pembuatan aluminium ini. Jadi namanya adalah Charles Martin Hall, dari Amerika, kemudian ada dari Prancis, Paul Louis Toussaint, atau bagaimana bacanya saya tidak tahu ini, Herold ya, orang mengatakan prosesnya adalah Hall, yang ambil nama terakhirnya Hall atau Hall Herold ya, Hall Herold, prosesnya disebut dengan Hall Herold, yang dengan menggunakan elektrolisis pada temperatur sekitar 940 sampai 980 derajat Celcius atau 955 derajat Celcius. Kemudian dengan menggunakan listrik jelas, ada anodanya terbuat dari karbon, di bagian atas ini anodanya karbon, terjadi reaksi oksidasi di situ. Katodanya juga terbuat dari karbon, dari grafit. Kemudian ini reaksi yang terjadi. Al2O3 ditambah dengan 3 karbon, masukkan 4 aluminium, ditambah dengan 3 CO2. Jadi ini kebutuhan di aluminanya, ini kebutuhan dari karbon secara stoichiometric. Kemudian masukkan 1 ton aluminium, dan masukkan 1,22 ton CO2. Jadi reaksinya, kalau misalnya lihat reaksi akhirnya, seolah-olah dia direduksi oleh karbon, tetapi aktualnya bukan. Nah, ke depan masih ada tantangan bagaimana caranya untuk menghilangkan CO2 ini. Jadi mengganti anodanya itu bukan dengan karbon, tapi mengganti dengan anoda yang lain. Ini sudah fokus peneliti di dunia sejak tahun 2000-an ke sini ya, bagaimana caranya untuk menghasilkan aluminium ini tanpa menghasilkan CO2. Jadi prosesnya adalah proses menghasilkan aluminium ini sudah menggunakan listrik. Sudah bagus, prosesnya adalah elektrolisis. Kalau misalnya kita elektrolisisnya magnesium, dengan menggunakan bahan bakunya adalah MgCl2 pada temperatur 700-800 derajat Celcius, di anodanya masukkan Cl2, di katodanya masukkan logam magnesium. Tidak ada CO2. Jadi prinsipnya sama antara magnesium dengan aluminium ini mirip ya. Prinsipnya sih sama ya. Nah, di sini masih menghasilkan CO2, ini menjadi tantangan orang seluruh dunia. Bagaimana caranya untuk meminimalkan atau tidak ada terbentuk CO2, artinya dengan mencari anoda yang lain selain dari grafit untuk anodanya. Jadi kembali lagi ke sejarah. Jadi anehnya, bukan aneh ini, ya tapi ini sejarah ya kalau misalnya kita lihat. Ini 2 orang yang mendapatkan proses untuk elektrolisis aluminium. Ya, proses disebut dengan Hall-Herold. Ini kalau misalnya kita lihat, kedua orang ini, Hall dan Herold, kita lihat di sini. Dua-duanya lahir pada tahun yang sama. Tentu saja bulannya berbeda, tanggalnya berbeda. Yang satu lahir di Thompson, Ohio, di Amerika, pada tahun 1863. Yang satu lagi lahir di Normandy. Normandy sekarang di mana ya? Prancis mungkin ya.
di 1863. Sama tahunnya. Kemudian keduanya juga mendapatkan proses ini pada tahun yang mirip, 1886. Jadi di sini mendapatkan proses ini, proses hal ini, punya ide yang sama. Kemudian dua-duanya juga meninggal dalam usia 51 tahun. Ini juga sama. 51 tahun di tahun yang sama. Tahun 1914, di sini juga tahun 1914. Kedua-duanya berasal dari negara yang berbeda, lahir pada tahun yang sama, meninggal pada usia yang sama, pada tahun yang sama, tetapi mempunyai ide yang sama. Idenya adalah menghasilkan aluminium dengan menggunakan proses elektrolisis, dengan menggunakan elektrolitnya juga basisnya sama. Prosesnya juga sama, mirip prosesnya yang mereka patenkan di bagian awal. Makanya disebut dengan proses Hall-Héroult sampai hari ini. Ini di awal perkembangan dari proses Hall-Héroult ini memang desainnya macam-macam ya. Kalau misalnya kita lihat desain dari tanurnya atau desain dari pot, orang mengatakan itulah pot. Ini misalkan desainnya seperti ini. Intinya di bagian atas adalah anoda. Jadi ini terbuat dari anoda dan biasanya adalah grafit ini anoda. Kemudian bagian bawahnya katoda. Ini terbuat dari grafit. Ini desain yang satu. Ini adalah desain 1893. Desain ini masih digunakan sampai hari ini. Kemudian ini desain yang lain. Ya, ini juga sama di tahun yang mirip-mirip. Ya, ini dari Héroult. Ya, ini juga sama Héroult ya. Ini juga, Anda lihat di atasnya adalah anoda. Yang agak aneh sedikit ini bagian ininya terbuat dari katoda. Ini agak aneh. Saya tidak tahu persis nih materialnya apa. Seharusnya grafit ya di situ. Kemudian ini di awal operasi dari proses Hall-Héroult ini Anda lihat orang di atas pot. Kemudian ini sepertinya mengambil, udah jadi, diambil ya aluminiumnya. Ini reaktornya atau potnya. Di bagian atas kita lihat ada beberapa elektroda, anodanya. Kemudian di bagian bawahnya tentu saja ada anoda. Ini desain berikutnya, jadi desainnya terus diperbaiki. Ini desain di tahun 1895. Ini adalah contoh desain dari Hall-Héroult ini. Kemudian desain yang lain, ini masih digunakan sampai hari ini. Ini disebut dengan pre-baked anode. Jadi anodanya itu dibentuk terlebih dahulu, dimasak, dibakar terlebih dahulu dengan bentuk seperti ini. Kemudian juga ada yang anodanya mirip dengan elektroda Soderbeck. Jadi kalau misalnya Anda sudah pernah belajar mengenai cara pembuatan dari ferronikel dengan menggunakan SAF, jadi teknologinya untuk membuat elektrodanya, untuk mencetak elektrodanya, mencetak anodanya, itu mirip dengan prosesnya. Ini menggunakan satu anoda yang besar, kemudian di atasnya diisi menjadi pasta, pasta itu akan kemudian mencair, setelah itu mengeras ya menjadi anoda yang digunakan di sini. Dua-duanya masih ada digunakan. Dua-duanya masih ada. Saya tidak tahu persis apakah ini masih efisien. Ini akan ada shell-nya ya. Saya tidak tahu persis ini. Di Indonesia kita punyanya seperti ini dan kebanyakan di negara lain juga punyanya seperti ini, pre-baked anode. Tapi ini juga masih ada hari ini di beberapa negara menggunakan Soderbeck electrode. Ini contoh yang sudah modern, ini tahun 1970-an, 1971 ya, 70-71. Anda lihat di sini banyak sekali sel atau pot dari elektrolisis ini. Karena satu pot ini bisa saja menghasilkan hanya 1 ton dari aluminium per hari. Kalau misalkan arus yang digunakan 120.000 ampere, ya kalau misalnya kecil itu bisa dihitung. Kalau misalnya kecil tentu saja aluminium dihasilkan akan kecil. Ini contoh yang ada di Indonesia. Mohon maaf ini kalau boleh saya sebutkan namanya, ini dari PT Inalum. Di tahun 2017 kalau tidak salah kami sempat berkunjung ke Inalum, sempat melihat prosesnya seperti apa yang terjadi di PT Inalum untuk menghasilkan aluminium. Ini Anda lihat ini satu pot. Ini Anda lihat ini ada anodanya digantung ya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sebelah sini ada anoda, kemudian sebelah sini juga, sebelah sana juga ada anoda. Kemudian ini arus yang digunakan untuk mengalirkan listrik, ini dibuang ke kutub positif ke anoda. Baik, itu adalah introduksi mengenai bagaimana orang membuat aluminium dari bahan bakunya alumina. Jadi dengan menggunakan karbon sebagai reduktor, dengan proses pirometalurgi yang umum orang gunakan gitu ya, temperaturnya harus lebih dari 2000 derajat Celcius. Proses ini belum sepertinya belum ada di dunia, belum ada yang proven di dunia.
Kami juga di laboratorium sudah berpikir bagaimana kalau misalnya suasananya vakum, kita buat, kayaknya sih di literatur juga sudah banyak cerita mengenai itu, suasana vakum, begitu kita membuat suasana vakum, tentu saja kita bisa mereduksi alumina ini pada temperatur yang lebih rendah. Ya, tetapi saya tidak tahu persis, mungkin tidak begitu efisien dibandingkan dengan, kita harus belajar terus mengenai proses-proses alternatif untuk menghasilkan aluminium ini. Kemudian kita sudah lihat bahwa proses error ini masih belum ramah lingkungan, karena menggunakan anodanya adalah grafit, jadi masih menghasilkan CO2. Proses-proses ke depan yang akan dikembangkan adalah mencari anoda yang lain selain grafit, sehingga tidak ada CO2 yang dihasilkan ke lingkungan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Anda mengerti dasar ya kenapa untuk menghasilkan aluminium ini harus menggunakan elektrolisis. Ya. Dan elektrolisinya bukan temperatur kamar, bukan menggunakan air, tapi elektrolisis pada temperatur yang lebih tinggi, yang tidak boleh ada airnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.